Oke guys, saya baru mau bisa buat video dikarenakan suatu hal ya. Oke, saat ini saya mau bahas tentang aplikasi gelombang bunyi. Kalau sebelumnya kan kita sudah belajar tentang nada, desa, dentum. Sekarang kita belajar tentang aplikasinya. Salah satunya adalah Gema. Nah, apa itu Gema guys? Nah, ternyata Gema itu adalah bunyi pantul ya yang terdengar setelah bunyi asli. Yang terdengar setelah bunyi asli. Setelah bunyi asli itu Gema guys. Nah, jadi kalau misalnya kamu lagi di paling sering itu dapat gelombang bunyi, salah satunya Gema itu misalnya kita di terowongan ya, kalau teriak nah itu nanti ada bunyi yang dipantulkan ya setelah bunyi asli yang kita keluarkan guys. Nah, itu yang dimaksud Gema atau terjadinya pengulangan bunyi dengan frekuensi atau nada yang sama guys. Misalnya ya, ini tebing lah, ini juga tebing. Kamu di sini kamu teriak ya kan, kalau kamu teriak suaramu akan ke tebing ini guys. Kemudian suara bunyimu ini, gelombang bunyi yang kamu hasilkan ini, dia akan kembali lagi guys ke kamu seperti atau terjadinya pengulangan. Oke, nah di sini guys kita bisa lihat sesuatu. Yang pertama ya, di sini ada sumber bunyi kamu sendiri. Oke, di sini kita bisa melihat satu jarak ya. Ini jarak dari sumber bunyi ke sumber pantul ya kan, ke tebing. Ya, jarak biasa kalau di fisika disimbolkan dengan huruf S. Nah, di sini juga kan adanya pantulan ya kan, itu pasti dipengaruhi oleh waktu dan juga cepat rambat gelombang bunyi dari sumber bunyi, dari pantulan ke sumber bunyi ya, kita sebut adalah kecepatan gelombang bunyi. Kecepatan gelombang bunyi. Terus ada juga waktu, sudah S ini adalah jarak tebing ke sumber bunyi. Nah, dengan demikian kita melihat beberapa hal yang terjadi di sini. Yang pertama kita bisa melihat jarak kan, jarak kamu teriak dengan tebing. Terus kita bisa melihat juga kan terjadi pantulan ya, berarti waktu yang dibutuhkan dari sumber suara ke tebing, kemudian waktu pula yang dibutuhkan untuk sumber bunyi terpantul ke kamu lagi. Sama kita bisa melihat kecepatan dari gelombang bunyi tersebut. Sehingga di sini kita bisa menentukan 3 faktor ini. Nah, namun di sini yang perlu ditekankan adalah kita coba bagaimana mencari dengan Gema ini, ternyata kita bisa mengetahui jarak tebing loh. Guys, di sini kita dapat persamaan di mana S sama dengan V dikali T per 2. V dikali T per 2, di mana S ini adalah apa guys? S ini adalah jarak, V ini adalah kecepatan gelombang bunyi, T ini adalah waktu per 2. Nah, kenapa bisa 2 ya kan? Kenapa bisa per 2 kan? Kamu lihat di sini waktu yang dibutuhkan adalah waktu pada saat kamu mengeluarkan bunyi sampai bunyi itu dipantulkan kembali, berarti adanya bolak-balik ya, makanya guys, makanya dibagi dengan 2 seperti itu. Nah, karena sejelas kita lihat ini kalau di GLBB ini adalah rumus kecepatan atau rumus GLB, yaitu V sama dengan S per T. Kalau jarak yaitu V dikali T. Nah, cuma kenapa dibagi 2? Karena adanya pantulan ya, sehingga harus dibagi dengan 2. Oke guys. Nah, di sini kita tahu bahwa di sini merupakan
gelombang bunyi yang membutuhkan medium, ya, medium perambatan. Apa medium perambatannya? Yaitu udara. Makanya bisa terjadinya terdengar bunyi kita bisa menghasilkan bunyi dan bisa ada pantulan bunyi. Oke. Sekarang dari sini, ini artinya kita secara tidak langsung, tadi saya bilang kita dengan mudah bisa mengukur jarak karena ada medium perambatan yaitu udara. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya dengan tidak adanya medium perambatan seperti udara, apakah kita bisa mengukur jarak? Contohnya ya, contohnya kalau kamu di kedalaman laut, terus bagaimana kita bisa mengukur kedalaman laut? Ya, inilah, anggaplah lautan, kamu lagi berenang di sini. Bagaimana caranya? Apakah dengan teriak, kemudian nanti pantulan dari, teriaknya ke bawah ya, kemudian dari pantulan dari dasar laut, terus mengukur berarti S-nya berapa? Nggak bisa ya. Sebenarnya nggak bisa. Kenapa? Kita di dalam laut kita nggak bisa teriak ya kan guys. Bagaimana kita bisa teriak? Sehingga kita perlu sesuatu alat yang namanya adalah sonar. Nah, kita perlu sonar guys. Sonar ini nanti membantu kita mengukur jarak pada tempat yang tidak membutuhkan medium perambatan. Jadi misalnya di dalam air dan segala macamnya guys. Nah, di sini kita akan menggunakan sonar. Nah, sonar sendiri itu apa sih? Nah, diketahui bahwa ternyata sonar itu dia semacam alat genggam ya, telepon gitu ya, tapi dia adalah sistem ya, sistem yang menggunakan sumber bunyi. Ini sonar, saya tulis dulu. Sistem yang menggunakan sumber bunyi ya, sumber bunyi kita ya, dengan frekuensi tinggi. Nah, sebenarnya penjelasan sonar itu, ya, sonar itu adalah sound, navigation and ringing. Sound, navigation and ringing. Guys, itu berbicara tentang sonar. Jadi ya, dia semacam tadi kita kan mengukur jarak, berarti kita melihat adanya pantulan gelombang bunyi kan. Nah, dengan sonar ini, kalau kita di dalam air, kita bisa menggunakan alat ini. Ya, dia semacam alat telepon genggam. Intinya dia menggunakan gelombang bunyi untuk mendapatkan frekuensi bunyi, dan dengan demikian kita bisa mengukur jarak dari kedalaman air. Nah, misalnya di sini kita tahu bahwa dia sebuah aplikasi ya yang menggunakan prinsip yang sama, yaitu pemantulan bunyi dari gelombang ultrasonik ya, atau menentukan ukuran, bentuk benda serta kedalaman atau jarak suatu tempat. Oke. Nah, di sini biasanya kamu akan ketahui yang bisa menggunakan ini adalah, yang pakai sonar ini adalah kapal-kapal laut guys. Kapal-kapal laut itu biasa pakai sonar untuk mengukur kedalaman benda ya. Kedalaman benda sih, iya, jarak ya, kedalaman laut guys. Atau bisa saja mengukur, mungkin di sini ada ikan nggak ya. Nah, di sini ada ikan nggak ya, seperti itu guys. Jadi sonar ini sangat berguna sekali. Dia bisa dipakai untuk mengukur tadi jarak dari permukaan air ke dasar laut, dan juga bisa digunakan untuk mengetahui di manakah ikan. Nah, di sini kapal akan mempunyai alat namanya itu transducer. Nah,
transducer ini dia akan berfungsi mengeluarkan gelombang bunyi ya guys ya, gelombang bunyi ke bawah. Nah ini gangguan, dia akan bertugas apa? Dia akan bertugas mengeluarkan gelombang bunyi sampai ke bawah sehingga nanti terjadinya pantulan ya kan, pantulan gelombang bunyi ketika sudah bertepatan dengan permukaan atau dasar laut, maka adanya pantulan balik nih. Nah pantulan balik ke transducer. Nah seperti itu guys. Nah di sini secara tidak langsung nanti ada sebuah alat yang bernama detektor ya. Detektor di sini dia akan mendeteksi yang pertama itu waktu. Nah waktu gelombang bunyi itu pantulan ya, pantulan dari dasar laut sampai ke transducer. Nah di situ ada alat yang namanya detektor. Nah kita tahu bahwa di sini dia langsung selain mendeteksi waktu, dia juga bisa mendeteksi adalah yang pertama adalah jarak. Dengan demikian dia sudah mendapat jarak. Terus selain itu juga dia langsung mendeteksi yang namanya gelombang bunyi yang berupa tadi waktu, jarak, nilai cepatnya juga ya. Berarti V cepat rambat gelombang juga dia sudah bisa mendeteksi, itu dideteksi oleh namanya detektor. Nah jadi tugas transducer dia hanya mengirimkan gelombang bunyi sehingga terjadi pantulan, kemudian nanti difilter oleh detektor. Oh ini waktu pantulannya berapa ya guys ya. Kemudian kecepatan yang diberikan gelombang bunyi ini berapa. Jarak, dengan demikian kita sudah bisa tahu kan kalau kita sudah temukan dua hal ini. Dengan demikian jarak ini kita akan menghitung dengan tetap menggunakan persamaan yang sama, yaitu menghitung jarak kedalaman laut, yaitu S sama dengan V dikali T per 2 guys. Nah saya nggak perlu tulis lagi keterangannya, keterangan sama. V itu adalah kecepatan gelombang bunyi, T adalah waktu ya, waktu yang dibutuhkan gelombang bunyi diterima atau dari sini sampai detektor terima tuh ya, pendengar atau detektor namanya. Oke sekarang saya coba cari apa ya, kita tes latihan soal atau gimana. Oke kita coba beda ya, bagaimana kenapa bisa dapat S2 nya. Nah yang pertama ya, kita lagi mau beda nih. Oke ini saya pakai 2 boleh. Nah yang pertama perhatikan di sini, ini kapal ya, kemudian ini dasar laut. Yang pertama kan dia mengirimkan gelombang nih, kita buat gelombangnya kecil-kecil aja dulu kan guys ya. Nah di sini kan kita bisa tahu kalau ini adalah jarak S1 kita sebutnya kan, jarak dari transducer memberikan gelombang bunyi kepada permukaan. Kemudian kan nanti ada balik lagi nih pantulan bunyi dari permukaan kepada transducer yang akan diserap oleh detektor. Nah kita dapat jarak 2 ternyata. Nah jarak 2 ini ya jarak yang dihasilkan dari pantulan gelombang bunyi tadi. Nah S2. Oke. Jarak 1 dan S2 menurutmu sama tidak? S1 sama tidak dengan S2? Jarak ini dan jarak ini. Ya sudah pasti sama lah kan guys. Maka kita sebut aja S. Iya toh? Atau ya saya bisa tulis S total ya, itu sama dengan S1 ditambah S2. Iya toh, kita punya jarak total. Nah S total itu kan jarak 1 ditambah jarak 2, maka kita bisa dapat S total itu tadi S1 itu kan S1 dan S2 itu kan kita sebut saja S. Di sini juga kita sebut saja S, sehingga kita dapat 2 variabel. Maka S total itu sama dengan variabel tambah variabel ya, 2 variabel. S tambah S ya 2S. Sudah? Nah,
Dengan demikian, kalau kita masukkan di kita punya rumus, ya, maka kita dapatnya S sama dengan V kali T. Ini kan rumus GLB ini. Nah, S itu kan kita punya 2S sama dengan V dikali T. Nah, supaya duanya ini hilang, kita bagilah dengan 2. Ya kan? Maka coret. Maka S sama dengan V dikali T per 2. Kita bagi kedua sisi dengan 2. Seperti itu, guys. Makanya dari sini dapatlah apa ini? Si jaraknya. Oke. Sampai sini bagaimana? Oke, kita uji konsepnya dengan sebuah soal. Oke, saya kasih terus. Oke, kita uji konsepnya dengan sebuah soal. Misalnya di sini, sebuah kapal, soal pertama, sebuah kapal ingin mengukur kedalaman laut suatu wilayah. Jika gelombang elektronik ultrasonik yang dipancarkan dengan cepat rambat sebesar 15.020 meter, bukan 15.020 meter per sekon, kemudian ditangkap dengan detektor yaitu selama 14 sekon. Nah, setelah gelombang tersebut dipancarkan, tentukan kedalaman laut. Tentukan kedalaman laut. Oke, mulai tulis dari diketahui dulu. Yang pertama kita tahu V-nya sama dengan 1520 atau 1520 meter per sekon. Waktunya adalah 14 sekon. Oke, kita disuruh mencari jaraknya. Kita tahu S itu sama dengan V kali T per 2. Maka kita dapat 1520 dikali berapa? Dikali 14 per 2. Oke, di sini kita bisa coret-coret 7. Maka kita dapat 1520 dikali 7. Berapa nih? Coba kita kali ya. 15, 2, nolnya kita hilangkan dulu. Ini 7. 7 kali 5, 35. 7 kali 2, 14. Maka jawabannya 10.640. Oke, maka jawabannya 10.640 meter. Guys, nah itu kedalaman. Ya, kiranya kita bisa tahu kedalaman dari kedalaman dari dasar laut atau kedalaman laut. Nah, di sini 10.640 meter. Nah, sewaktu-waktu kalau misalnya dirubah ke kilometer, ya kan? Dirubah ke kilometer, maka dapatnya seperti apa, guys? Nah, dari meter ke kilometer itu kan dibagi 1000, ya kan? Per 1000. Oke, di sini ada yang bisa kita coret, di sini kita coret, di sini kita coret, maka dapatnya 1064 per 100. Nah, perseran ya, berarti dua angka di belakang nggak mau aja, kita dapat 10,64 kilometer. Nah itu guys, dari sini kita tahu bahwa jarak dalam meter adalah 10.640 meter, jarak dalam kilometer adalah 10,64, bukan 64 ya, 10,64 kilometer. Gitu guys cara pembacaan desimal. 10,64, bukan 64 tapi 64 kilometer. Oke, satu soal lagi atau gimana? Atau menurutmu sudah paham? Satu soal lagi ya guys ya. Oke, sebuah kapal mengirim sinyal bunyi
sebuah kapal mengirim sinyal bunyi, sebuah kapal mengirim sinyal bunyi ke dasar laut. Ke dasar laut yaitu dan kembali 12 sekon setelah dipancarkan. Jika cepat rambatnya adalah 1800 meter per sekon, maka kedalaman laut titik-titik. Oke, yang pertama kita tulis lagi, diketahui ya. Diketahui 12 sekon itu adalah waktunya. 1800 itu adalah V-nya. 1800 meter per sekon. Oke, sekarang yang ditanya adalah kedalaman S-nya dong. Maka S sama dengan V dikali T per 2. Maka kita masukkan V-nya 1800 dikali 12 per 2. Ada yang bisa kita coret, ini kita bagi 2, 1, 6. Maka tersisa 1800 dikali 6. Sekarang 02-nya ini hilangkan dulu. 18 dikali 6. 1 kali 6, 6. 8 kali 6 berapa? 48. Ya kan? 8 dikali 6 ya. 8 dikali 6 yaitu 48. Maka jawabannya adalah 18. Oke, jawabannya 18. Jangan lupa 02-nya dikembalikan. Titik di sini dong. Berarti 10.800 meter. Kalau kita rubah ke kilometer, maka jawabannya adalah, kita tulis saja di sini, 10.800 dibagi dengan 100. Coret, maka jawabannya adalah 108 kilometer, guys. Maka jawabannya adalah 108 kilometer. Oke. Ya, mungkin sedemikian materi di saat ini. Kita nanti ketemu lagi di latihan-latihan soal berikutnya. Dadah guys, see you next time.